Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria ada keperluan minta dalam sholatnya berdirinya. Makanya sholat itu disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi siapa lagi misalnya Ismail salam sholat. Quran surah 19 sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis gak mungkin punya keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Saya minta darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Rabb? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Sholat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya fanadathul malaika. Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat yang belum selesai. Masih berdiri. Baca bacaan dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul. Bayi yang hidup kata Allah bagiku gak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri muncul hadis qudsi tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Gak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri. Sujud beda. Di antara dua sujud lain. Tapi berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca, diberikan semua yang dibutuhkan. Apa bacaannya? Nanti saat kita masuk pada pembahasannya, kita akan bahas itu. Ya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya. Al-Fatihah juga disebut dengan as-shalah. Jadi kita itu diminta sholat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah, supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat, gak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa. Saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan, janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Nggak bisa. Enak aja. Nggak bisa. Nggak ada yang seperti itu ya. Bahasnya, Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah. Dia disebut juga kemudian dengan asy-syifa. Lima rawahud Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul kitab syifa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu sebetulnya hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-syifa itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing.
nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum kemudian menuliskan. Pergilah ke apotek sana, tuliskan Quran surah sekian, surah 17 ayat ke-82. Berangkat. Cari apotek alisan mana? Ini. Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Adi Hidayat. Misal, dia kan misal. Ustaz lain banyak juga, carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati nggak ada. Ya resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan gak ada, dosa banyak. Pencuri pun gak mau nyuri ustadz, gak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, gak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini, pedagang, pengusaha, rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, gak usah marah-marah. Oh sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai gak tidur semacam-macam, rezeki sendiri gak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezekinya di rumah sakit, diopname, datang rezeki. Udah, capek penyakit hati itu capek. Ya kalau gak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu? Ya, apakah materi? Sudah gak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Catat. Sal. Paham ya? Nah itu asy-syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kali ini kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik. Awas. Pundak fisik. Lutut fisik. Kaki fisik. Kepala, pundak, lutut fisik. Perut fisik. Sakit perut fisik. Sakit kepala fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan, ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini ada yang disengat kalajengking di zaman Nabi. Kalajengking Arab Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat kepala suku. Sekarat kemudian kena racun sudah menyebar. Sana sini cari obat gak ada. Cari tabib gak menyembuhkan. Tabib itu tabib. Bahasa Arab dokter. Tabib itu dokter. Bukan tukang obat. Tabibun itu dokter. Bukan tukang obat, ingat. Di tabib misalnya kan. Obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarrab. Makanya ada dulu obat mujarrab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarrab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarrab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab ya, di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya?